Perkenalkan, nama saya Fatmawati, aslinya dari Kalimantan Selatan. Kemudian sukunya, alhamdulillah suku Jawa. Saya di sini di Ainul Yakin sejak tahun 2018. Dulunya saya di bagian administrasi, kemudian sekarang berpindah di bidang kurikulum dan pengajaran Ainul Yakin. Nah, pasti teman-teman pengen tahu kan ya, apa itu Ainul Yakin? Nah, Ainul Yakin ini adalah pondok pesantren yang bergelut di bidang anak-anak berkebutuhan khusus atau bisa kita sebut dengan anak-anak rehabilitas. Nah, tentunya teman-teman juga tahu apa itu rehabilitas. Di sini banyak tipe. Kita menyebutkannya ada 3 jenis tipe diagnosa yang ada di Pondok Pesantren Ainul Yakin. Yang pertama adalah tipe diagnosa serba bantu. Nah, serba bantu itu adalah anak-anak yang dengan kemampuan di bawah rata-rata. Kemudian untuk target atau outputnya adalah bagaimana supaya dia bisa mengurus dirinya sendiri. Tipe yang kedua adalah tipe diagnosa arahan bantu. Nah, tipe diagnosa arahan bantu ini dia mempunyai kemampuan cukup atau sedang. Tipe arahan bantu ini outputnya adalah bisa menjadi pekerja profesional. Kemudian yang ketiga adalah tipe mandiri. Nah, mandiri di sini jangan dikira anak-anak umum seperti biasa ya, mandiri semandiri-mandirinya santri kami pasti ada kekurangannya. Tapi ada juga santri mandiri yang memang benar-benar santri umum. Nah, di sini kalau santri mandiri kita sebut mandiri itu adalah satu, dia mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Kemudian juga ada 3 target untuk kelas mandiri. Yang pertama hafiz, terapis, dan entrepreneur. Kemudian dikatakan mandiri itu ketika dia 1. bisa diatur, 2. mau diatur, 3. mengerti aturan. Jadi kalau teman-teman tidak bisa diatur, tidak mengerti aturan, dan tidak mau diatur, maka teman-teman bisa dikatakan apa? Serba bantu. Nah, begitu teman-teman. Kemudian Kemudian kami di Ainul Yakin ini sudah ada beberapa cabang. Cabangnya alhamdulillah kalau di sini di Tepos ini namanya Ainul Yakin Terpadu. Nah, kita di sini fokus kepada sekolah kader. Kemudian ada yang di Telepok itu namanya Ainul Yakin City Telepok. Di situ fokus pada anak-anak serba bantu. Dia yang membutuhkan perhatian khusus dan pengawasan full 24 jam. Kemudian ada juga yang di Ngawen, itu Ainul Yakin Putri, khusus kelas dewasa. Sebenarnya yang di Ngawen ini nanti akan kita jadikan tunadaksa putri. Jadi yang mengalami kekurangan fisik, secara fisiknya nanti kita akan pindah ke Ngawen. Kemudian yang di Bantul itu khusus putri dengan tipe diagnosa arahan bantu dan mandiri, kelas anak-anak dan remaja. Nah, kelas dewasanya nanti di Ngawen, kelas orang tuanya nanti insya Allah mohon doanya kita juga akan membuat cabang lagi khusus ODGJ Putri. Apa itu ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. Gitu. Jadi total santri kami saat ini ada sekitar 128 dari umur paling kecil 1 bulan sampai paling tua 52 tahun dari berbagai daerah. Dari Kalimantan ada, kemudian dari Riau, Pekanbaru, Irian Jaya, insya Allah seluruh Indonesia sudah ada. Bahkan juga ada yang dari luar negeri, Malaysia pernah nyantri di sini, walaupun cuma sebentar, namanya santri kalong ya. Karena kita juga ada nyantri saat liburan, itu juga kita ada. Gitu.
Yayasan Cendekia Mitra Indonesia sendiri punya kerjasama dengan pondok pesantren Ainul Yakin ini gitu ya. Waktu awalnya karena memang kita punya concern yang sama di dunia psikologi, dan kemudian ternyata memang di pondok ini kan pondok yang luar biasa gitu ya, pondok yang khas dengan khusus di sini santri-santrinya adalah kebanyakan dari mereka adalah berkebutuhan khusus, dan ini sangat dekat sekali dengan bidang psikologi. Nah, dari awal kemudian kita ngobrol, kemudian punya kerjasama, maka kemudian memang kami juga sangat concern untuk kita bisa sama-sama mengembangkan ilmu psikologi, khususnya bagaimana dalam proses pendampingan anak berkebutuhan khusus begitu. Jadi nggak cuman kita belajar tentang industri saja, tapi kita juga belajar tentang perkembangan, juga terkait dengan apa sih hambatan-hambatan dalam proses perkembangan manusia. Di sini kemudian kita juga bisa melihat seperti lab di sini ya. Di Ainul Yakin ini adalah semacam lab kehidupan kita begitu, karena di sini banyak sekali beragam sekali kebutuhan yang ada di sini, mulai dari autis, kemudian ada ADHD, ada mental retardasi, ada Down syndrome, juga sampai pada gangguan kejiwaan seperti depresi semacam itu. Jadi sangat lengkap sekali di sini untuk mencari berbagai macam kebutuhan khusus dari manusia, dan ini bisa menjadi lahan belajar bersama, di mana kita yang sebagai manusia yang mungkin punya kebutuhan khusus yang sedikit gitu ya dibanding teman-teman kita yang ada di sini, bagaimana kita bisa saling membantu begitu. Oke, benar sekali, karena banyak pendamping di sini juga yang belajar bersama di skripsi begitu ya, dan khusus untuk Ainul Yakin ini kita punya pertemuan atau tatap muka, jadi setiap Sabtu di sini kita lebih banyak membahas bagaimana aplikasinya, atau kemudian membahas lebih detail dari mata kuliah yang disajikan selama semester 1, 2, dan 3 seperti teman-teman di 2020. Nah, di sini kami juga akan lebih banyak membahas kasus-kasus yang ada di sini, sehingga kita juga bisa membantu teman-teman secara tidak langsung untuk bisa melakukan pendampingan yang lebih efektif. Nah, senangnya di sini adalah bahwa kita juga bisa ketemu langsung dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus. Kita nggak cuma membayangkan, nggak cuma berimajinasi, dan alhamdulillah teman-teman di Ainul Yakin ini adalah teman-teman yang super aktif, kemudian juga antusias untuk belajar ilmu psikologi. Senang sekali setiap hari Sabtu kami kemudian bisa bergantian, ada saya, ada Ita, ada Mas Fahmi yang bisa bergantian belajar di sini. Kemudian di Ainul Yakin ini ngapain aja sih di sini? Kita konsepnya ada 6, yaitu belajar, terapi, ibadah, bekerja, berkeluarga, dan bermasyarakat. Ada 6 pilar. Nah, jadi santri-santri kami ini belajarnya 6 ini. Dia juga belajar, dia terapi, dia beribadah, kemudian dia bekerja, berkeluarga, kemudian bermasyarakat. Nah, visi misi kami adalah kami pengen sekali menjadi lembaga pendidikan terdepan, terkemuka, internasional, dan menjadi pusat studi dunia. Mohon doanya teman-teman, insya Allah tahun 2025 kami pengen ada atau mewujudkan 1000 santri. Kemudian pada tahun 2030 kami ingin sekali membangun 1000 pondok pesantren. Apa yang sudah kita lakukan untuk mencapai itu semua? Salah satunya adalah kita sudah bekerja sama dengan Stipsi tentunya. Nah, tepuk tangan dulu dong. Kenapa? Dikarenakan Stipsi itu adalah kader kami. Jadi kami ini kan anak-anak spesial ya. Mereka harus tahu penanganan secara psikis. Jadi tidak cuma penanganan secara teoritis, tapi bagaimana menangani secara psikis, secara agamis, dan lainnya. Begitu. Semoga dengan adanya acara ini teman-teman bisa semakin tertarik dengan ilmu psikologi dan punya gambaran dengan lebih nyata
bagaimana ilmu psikologi itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus. Begitu.